maka dia sungguh membeli dirinya daripada Allah Ta'ala. Dan Allah menyuruh malaikat untuk berseru bahwa si fulan itu telah dimerdekakan oleh Allah. Barang siapa ada sangkut paut kezaliman kepadanya, maka ambillah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada berseru, fulan bin fulan sudah dimerdekakan oleh Allah. Siapa ada yang merasa terzalimi dalam dunia, siapa ada yang pernah dianiayanya, berurusan lawan Allah, ambil sana pahalanya lawan Allah. Nah, kadang mengganggu lagi lawan kebaikan-kebaikan kita yang kita perbuat di alam dunia. Nah, jadi itu bagus dikerjakan, dilakukan bagi orang-orang yang di alam dunia ini menzalim orang, menganiaya orang, baik harta, baik pribadi, baik keluarga, dan sulit untuk minta halal. Kama ruwiya an Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun idh ra'aynahu yadhhak hatta badat sanaya faqala Umar ma yudhikuka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi qala rajulan min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah faqala ahaduhuma ya rab khudh bi mazlimati min akhi faqala Allah ta'ala a'ti akhak mazlimatah فقال يا رب لم يبق من حسنات الشيء فقال الله تعالى للطالب كيف تصنع ولم يبق من حسناته شيء قال يا رب يتحمل عني من أوزاري قال وفاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم قال فقال الله لطالب ارفع رأسك فانظر في الجنان فرفع رأسه فقال يا رب أرني أرى مدائن من فضة مرتفعة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا قال لمن أعطاني الثمن قال يا رب ومن يملك ثمنه قال أنت تملكه قال وما هو قال عفوك من أخيك قال يا رب إني قد عفوت عنه قال الله تعالى خذ بيد أخيك وأدخله الجنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين إلى آخره. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dan barang siapa terkumpul atasnya kezaliman, artinya orang ini banyak melakukan kezaliman. Ada pernah mencuri, pernah pula memukul orang dengan tidak benar, pernah menggibah orang, pernah memfitnah orang, pernah menggoda bini orang. Banyak terkumpul macam-macam kezaliman. Dan ia telah bertobat daripadanya, sudah tobat kepada Allah. Dia sudah tobat, sudah menyesal melakukan itu, dan sudah berhenti, sudah bercita-cita kada akan mengulangi lagi. Dan ia telah bertobat daripadanya, dan sulit atasnya meminta halal. Dan sulit atasnya meminta halal kepada orang-orang yang dianiaya itu. Tobat kepada Allah sudah selesai dengan berjanji demikian-demikian di hadapan Allah. Tapi minta halalnya sulit. Sulit minta halal itu, satu, orang yang dizalim itu sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Kada kau lagi minta halal kemana? Atau orang yang dizalim itu masih hidup, ada, tetapi kalau kita minta halal, kita akan menimbulkan fitnah baru, akan menimbulkan masalah besar. Yang kadang-kadang masalah besar itu lebih besar daripada yang ada. Nah, itu dianggap sulit. Misalnya seorang laki-laki ini pernah berselingkuh dengan bini orang. Ini sudah tobat kepada Allah, kada akan mengulang lagi.
Nah, itu mestinya minta halal lawan lakinya. Itu sulit. Kalau dilakukannya itu bisa menimbulkan fitnah. Bisa terjadi kena perkelahian, dendam dan sebagainya. Dan demikian pula si perempuan yang berselingkuh ini padahal ada suaminya, kalau dia minta halal kepada lakinya timbul masalah, misal rumah tangganya hancur. Nah, itu sulit minta halal. Nah, untuk kasus yang demikian maka hendaklah ia memperbanyak dari amal-amal kebaikan untuk hari qisas. Itu caranya lagi. Banyak-banyak berbuat baik, sagan berbayar dengan di sana. Banyak-banyak beramal kebaikan untuk membayar itu di akhirat. Dan hendaklah ia merahasiakan dengan sebagian amal-amal kebaikan di antaranya dan Allah dengan kesempurnaan ikhlas di mana tidak tahu padanya selain Allah Ta'ala. Nah, jadi perbanyak amal ibadah. Ditambah lagi ada amal ibadah yang dirahasiakan, yang hanya Allah yang tahu. Lakukanlah itu dengan keikhlasan yang sempurna. Nah, maka mudah-mudahan demikian itu dapat mendekatkannya kepada Allah Ta'ala, maka ia memperoleh dengannya akan lemah lembutnya yang disimpan bagi kekasih-kekasihnya yang mukmin pada menolak kezaliman hamba-hamba dari mereka. Berharap mudah-mudahan karena Allah bisa memaafkannya. Allah bisa membujuk orang yang dizalim itu agar memaafkan. Karena bila Allah membujuknya pasti mau. Dalam dunia kita kada sanggup minta halal. Nah, perbanyaklah amal kebaikan, terutama amal kebaikan yang sifatnya rahasia, yang hanya Allah tahu kebaikan itu. Lakukan itu dengan ikhlas yang sempurna. Nah, barangkali di akhirat Allah akan membujuk, merayu orang yang kita aniaya itu untuk memaafkan kesalahan kita tanpa mengambil amal kebaikan kita. Nah, di dalam sebuah hadis, di antara amalan-amalan yang patut diperbanyak bagi orang-orang yang seperti tadi, banyak melakukan kezaliman, macam orang-orang pedagang umpamanya, banyak berjual beli, sehari berapa orang yang dijumpai. Barangkali kita ada terjual yang salah, barangkali kita ada menjual barang yang kurang sesuai, makin banyak orang pembeli, makin banyak urusan. Nah, orang seperti ini bagus memperbanyak amalan. Karena minta halal kalau mungkin lagi mencari kemana orangnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tala qul huwallahu ahad mi'ata alfi marrah faqad ishtara nafsahu minallah wa nada munadin min kibarillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardihi ala inna fulanan atiqullah faman lahu kibalahu tiba'atun falyakhudha minallah azza wa jalla." Hadis akhrajahul Bazzar. Ujar Nabi, siapa yang membaca qul huwallahu ahad, surat Ikhlas, sebanyak 100.000 kali, 100.000 kali seumur hidupnya. Berapa tahun hanya untuk 100.000 tapinya, maka dia sungguh membeli dirinya daripada Allah Ta'ala. Dan Allah menyuruh malaikat untuk berseru bahwa si fulan itu telah dimerdekakan oleh Allah. Barang siapa ada sangkut paut kezaliman kepadanya, maka ambillah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut dalam istilahnya al-ataqatul kubra, pembebasan diri yang besar. Jadi ada berseru, fulan bin fulan sudah dimerdekakan oleh Allah. Siapa ada yang merasa terzalimi dalam dunia, siapa ada yang pernah dianiayanya, berurusan lawan Allah, ambil sana pahalanya lawan Allah. Nah, kadang mengganggu lagi lawan kebaikan-kebaikan kita yang kita perbuat di alam dunia.
Nah, jadi itu bagus dikerjakan, dilakukan bagi orang-orang yang di alam dunia ini menzalim orang, menganiaya orang, baik harta, baik pribadi, baik keluarga, dan sulit untuk minta halal. Mudah-mudahan itu bisa membayari segala macam bentuk kezaliman itu. Akhirnya tuntung itu ditulis jujur 100.000, misalnya sehari 1.000. Langkah baiknya membaca dengan adab yang bagus, artinya duduk di sajadah menghadap kiblat bersuci. Jadi baca 1.000 sehari, misalnya 100 hari 100.000, misalnya 100 sehari 1.000 hari, ini tuntung. Kayaknya bila sudah tuntung 100.000 hitungannya, nah hanyar diserahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, ya Allah, ulun telah membeli diri ulun daripada neraka dengan pahala 100.000 surah Ikhlas tadi. Maka terimalah ya Allah daripada hambamu dan merdekakan hambamu dari api neraka. Nah itu doanya bahasa Latin aja, bahasa kita aja. Ya Allah, ulun telah menukar diri ulun daripada api neraka dengan pahala 100.000 surah Ikhlas yang telah hamba baca. Maka terimalah dan merdekakanlah hamba daripada api neraka. Namun yang kada berdoa itu ya kada jadi masalah. Itu hanya ulahan ulama. Nah kalau dari Nabi kada ada doanya, itu hanya ulahan dari ulama kita. Sudah baca tuntung 100.000, nah hanya itu. Itu disebut al-ataqatul kubra, al-ataqatul kubra, pembebasan diri yang besar. Nah, ada juga hadis Nabi yang menyebutkan man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah faqad ishtara nafsah minallah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad surah Ikhlas 1.000 kali, dia sungguh menukarkan dirinya daripada Allah. 1.000 aja nih. Nah itu disebut al-ataqatus sughra, pembebasan yang kecil. Ya amunnya karena tapi banyak menggalim orang, cukup aja yang 1.000 nih. Tergantung kitanya. Amun asa banyak benembung oleh orang, baik yang 100.000 itu supaya jangan kata-kata. Nah habis tuntung 1.000, ya doanya sama tadi juga. Ya Allah, hamba tukar diri hamba dari api neraka dengan pahala membaca surah Ikhlas 1.000 kali. Terimalah ya Allah dan merdekakan aku dari api neraka. Nah yang ketiga ada lagi perkataan Imam Ibnu Arabi tersebut di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Ujar sidin walladhi usika an tuhafiza ala an tashtariya nafsaka min Allah bi'itqi raqabatika minan nar bi an taqula la ilaha illallah 70,000 marrah warada bi dzalika khabarun nabawiyyun. Ujar Imam Ibnu Arabi, aku berpesan kepada engkau bahwa engkau memelihara, menjaga, mengamalkan atas bahwa engkau beri diri engkau dari Allah dengan membebaskan diri engkau dari neraka dengan membaca la ilaha illallah 70.000 kali. 7 laksa. 7 laksa. 100.000 kan. Nah, jadi 70.000. Zikir la ilaha illallah 70.000. Misalnya sehari 1.000, sehari 1.000, 70 hari 70.000. Nah ini disebut al-ataqatus sughra juga, pembebasan yang kecil juga. Tuntung 70.000. Nah hanya kita doanya kayak tadi juga. Ya Allah, hamba membeli diri hamba dari api neraka dengan pahala 70.000 la ilaha illallah yang telah hamba baca, dan terimalah ya Allah merdekakan hamba dari api neraka. Di dalam kitab Hasyiah Tuhfah juz 8 kalau tidak salah, disebutkan di situ bahwa boleh sah kita menyewa orang untuk membacakan itu. Membacakan, kita sewa orang membacakan Quran misalnya. Nah kayaknya pahalanya untuk aku atau untuk orang yang sudah wafat. Nah di situ dibolehkan.
Dibolehkan kita mengupah seseorang untuk membaca sesuatu, kemudian dihadiahkan pahalanya untuk seseorang itu. Misalnya kita ada sudah orang tua kita yang sudah meninggal dunia, nah kita hendak menyelamatkan sidin, hendak membaca seorang, sekali sanggup seorang yang kada terbaca lagi 100.000 itu. Nah kita suruh orang lain, nah, diberi upah membacakan 100.000 qul huwallahu ahad untuk almarhum ini misalnya. Nah itu dibolehkan dan sah itu. Artinya sesudah kita tuntung membaca Yasin misalnya, atau baca apa, Allahumma ja'al sawaba ma qara'tuhu, ya Allah jadikan pahala yang aku baca tadi fi sahifati fulan bin fulan, pada catatan amal fulan bin fulan. Ya Allah jadikanlah kita bisa membaca Yasin, pahalanya segan arwah siapakah. Nah itu sampai menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai. Nah, baca ya Allah jadikanlah pahalanya ini dalam catatan amal fulan bin fulan. Siapakan itu orangnya? Abah kita, kak mama kita, kak anak kita, kak orang lain, itu boleh dan sampai. Nah kemudian lagi Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mewasiatkan dan mengamalkan setiap hari membaca surah 4, baca Fatihah, baca Qul Falak lawan An-Nas. Nah sudah tuntung kena membaca itu, sidin jadikan doa, sidin ulah doa, ya Allah jadikanlah pahala yang hamba baca tadi daripada 4 surah itu dalam catatan amal orang-orang yang hamba zalim. Jadi amalan sehari-hari. Ya Allah jadikanlah pahala 4 surah yang hamba baca tadi dalam catatan amal orang yang hamba aniaya. Nah, karena kalau kita banyak menghadiahi lawan orang yang dianiaya itu, karena Tuhan bisa jadi akhirat membujuk lawan orang itu. Jangan digangguinya. Ini dalam dunia banyak memberikan amal, bertuhan dalam dunia banyak mendoakannya. Nah, maaf aja sudahnya. Nah, jadi Tuhan kena merayu orang itu, membujuk orang itu. Nah, itu maksudnya kalau kita sulit untuk meminta hal-hal tadi, perbanyak amalan-amalan, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, terutama ada amalan-amalan yang rahasia. Nah barangkali Allah akan memperdapati kita dengan kelembutannya sebagaimana yang Dia berikan kepada kekasih-kekasih Allah.